Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 32, ayat 48 dan 49 yang berkata demikian. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di atas gunung Nebo telah terjadi beberapa peristiwa, tetapi ada dua peristiwa yang penting yang dicatat. Kurang lebih hampir 3.500 tahun yang lalu, Tuhan menampakkan kepada Musa tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Dia berkata kepada Musa, "Kamu hanya melihat, tetapi tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu." Kalau kita naik ke atas gunung Nebo, di sana terdapat patung ular tembaga. Kalau kita ingat bagaimana pada suatu saat, orang Israel ketika di gunung Nebo bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan izinkan ular tedung menggigit mati banyak orang Israel. Lalu Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, kalau orang Israel mau disembuhkan, mereka harus melihat ke ular tembaga, dan ular tembaga adalah lambang dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Ulangan pasal 32, ayat 48 sampai 52, di sana menceritakan tentang 400 tahun orang Israel tinggal di tanah Mesir. Dan pada waktu itu, Musa diperintahkan untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Kitab Keluaran menggambarkan banyak kekerasan hati Firaun yang diizinkan Tuhan, sehingga mereka kesulitan keluar. Tetapi pada tulah yang ke-10, akhirnya bangsa Israel bebas. Mereka harus berjalan berputar-putar di padang gurun menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Kehausan membuat mereka marah-marah kepada Tuhan dan Musa. Musa datang kepada Tuhan dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk turun dan berkata kepada batu karang untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa begitu kesal dan marah kepada bangsa Israel, bangsa yang begitu tegar tengkuk. Karena emosi, ketika berhadapan dengan batu karang, Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia memukul 2 kali batu karang itu dan mengeluarkan air untuk diminum. Perjalanan orang Israel ini menggambarkan perjalanan rohani kita. Kita semua dulu begitu kuat, dibelenggu, dan diperbudak oleh dunia ini. Kita ada dalam genggaman dunia. Dosa kita begitu banyak dan besar. Tetapi Allah Bapa
mengirim Tuhan Yesus untuk mengambil kita dan menebusnya, sehingga kita boleh keluar dari dunia ini. Gereja dalam bahasa aslinya adalah eklesia, yang berarti ditarik keluar, dipanggil dan dipilih. Kita bersuka cita karena kita telah dipanggil dan dipilih. Tetapi tidak cukup hanya sekedar dipanggil dan dipilih, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit lagi yang setia. Wahyu pasal 17 ayat 14 mengatakan, "Dia yang kududukan sudah menang, tetapi dia yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia yang menang." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita harus setia. Jangan seperti Musa yang hanya diperlihatkan, tetapi tidak masuk tanah perjanjian. Jika kita rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, dan untuk masuk tanah perjanjian rohani, yaitu kerajaan sorga, kita harus setia ikut Tuhan. Hari-hari ini, goncangan terjadi di mana-mana, dengan maksud baik, supaya kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketakutan dan kegelisahan di mana-mana terjadi, menjadi satu senjata yang ampuh untuk iblis menggoncang manusia, termasuk saudara dan saya, yang dapat mematikan. Begitu terjadi ketakutan, kegelisahan, putus asa, tawar hati, dan kekhawatiran, kita berkata tidak ada pengharapan, persoalan menjadi lebih besar dari Tuhan, lalu kita tidak bisa berdoa lagi dan berkata bahwa tidak ada lagi pengharapan dalam Tuhan. Kita menjadi kalah sebelum bertempur. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 mengatakan, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Pengurapan kasih ada dalam hidup kita. Kasih Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita tidak ada ketakutan. Goncangan boleh terjadi. Suasana sekeliling tidak menentu boleh terjadi. Tetapi karena kasih Allah ada dalam kita, kita tidak mempunyai ketakutan. Seperti 3000 tahun yang lalu, di tanah perjanjian daerah Soko, ketika Raja Saul membawa pasukannya berhadapan dengan bangsa Filistin, pada waktu tentara Israel siap menyerbu, mereka kaget melihat ada jagoannya yang besar sekali, tingginya 3,3 meter, ketopongnya 5 kilogram, baju zirahnya 90 kilogram, penutup dadanya 10 kilogram, pedangnya 5 kilogram, sarung tangannya 10 kilogram, ujung tombaknya 12 kilogram, total 155 kilogram, yang bernama Goliat. Tentara Israel menjadi gemetar selama 40 hari berturut-turut. Goliat memperlihatkan dirinya dan berteriak-teriak, mengancam orang Israel yang makin takut. Keadaan seperti itu melanda orang-orang dunia dan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Goncangan, masalah, dan sakit penyakit begitu besar. Kita mulai ciut, takut, dan tawar hati. Ketika mulai tawar hati dan tidak ada lagi semangat, itulah awal ketakutan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami goncangan yang kuat, baik dalam usaha, baik dalam keluarga ataupun sakit penyakit yang membuat saudara tawar hati dan putus asa, ingatlah bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, kesembuhan, pertolongan, berkat, dan keselamatan. Kita harus terus berharap dan berdoa. Tawar hati ketika dalam goncangan akan menutup visi, menutup semuanya. Jangan sampai ketakutan melanda orang Kristen. Minta pengurapan dari Tuhan yang akan memberi kekuatan. Dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 mengatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Dan 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Di antara orang Israel itu, ada satu orang yang tidak takut
dan orang itu masih seorang anak muda yang kecil, yang tidak dihargai oleh apa-apa, oleh saudara-saudaranya, apalagi oleh Raja Saul. Namanya Daud. Alkitab memperkirakan umurnya 12 tahun. Bayangkan seorang anak kecil datang melawan Goliat, dia tidak takut. Daud berkata, "Saya datang bukan dengan pedang atau lembing, tetapi saya datang bersama dengan Tuhan, Allah barisan tentara orang Israel." Goliat mentertawakan dan berkata, "Apakah aku dianggap anjing?" Tapi Daud penuh percaya karena Tuhan menyertai. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai dan beserta kita. Lalu kemudian Daud mengambil 5 batu licin dan memasukkan ke dalam kantongnya. Dia keluarkan salah satunya dan diumbannya, dan mulai memutar umban itu dengan tuntunan Tuhan, jatuh tepat di dahi Goliat. Batu yang licin terjadi karena terendam air, dan lama-kelamaan kena deras arus sungai. Batu yang tidak terendam akan tetap kasar dan ada siku-sikunya. Yesaya pasal 28 ayat 16 berkata bahwa ada satu batu penjuru yang mahal harganya, yang teruji, namanya Yesus Kristus. Dalam hidup kita, ada Yesus sebagai batu yang teruji. Daud mengambil 5 batu, tetapi dia baru memakai 1. Masih ada sisa 4 batu. Firman Tuhan menceritakan di dalam kitab 2 Samuel pasal 20, ayat 16-20, bahwa Goliat masih mempunyai 4 raksasa lain, tetapi seluruhnya dihancurkan oleh keempat sisa batu itu. Batu itu sudah ada dalam hidup kita. Goncangan, Goliat atau raksasa boleh terjadi. Mungkin raksasa itu begitu besar dalam usaha atau keluarga kita, tetapi percayalah, Yesus bersama-sama kita. Kita sebagai umban akan keluar sebagai pemenang. Kalau kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, berarti hari ini adalah hari yang terbaik. Kalau hari ini yang terbaik, besok juga adalah harinya Tuhan, hari yang terbaik. Jadi, setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lusa lebih baik dari hari ini. Dunia boleh makin mundur, tetapi anak-anak Tuhan akan makin mujur di dalam Tuhan Yesus. Jangan gentar, jangan takut, jangan tawar hati. Berjalan terus dalam kemenangan demi kemenangan, karena kita dianugerahkan roh keberanian dan kekuatan. Kitab Hagai pasal 2 ayat 7-9 mengatakan bahwa justru pada waktu goncangan terjadi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan merasa kalut, putus asa dan tidak ada pengharapan. Tetapi untuk anak-anak Tuhan, justru kesempatan ini adalah titik balik, meraih berkat-berkat Tuhan, dan menuai beribu-ribu laksa. Jadikan hari ini menjadi satu hari kebangkitan bagi kita semua. Bukan terpuruk dengan goncangan ekonomi dan masalah, tetapi kita melihat Yesus lebih besar dari segalanya, dan kita terus berjalan bersama dengan Dia. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 mengatakan, "Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk." Masih ada kesempatan untuk kita, keluarga kita, dan bangsa-bangsa bertobat. Jika sudah cukup jumlah bangsa-bangsa yang masuk, dan bangsa Israel sudah mulai percaya Yesus, maka kesempatan sudah tertutup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selama kesempatan yang Tuhan berikan masih ada, jangan sia-siakan waktu yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa perjalanan iman tidak lepas dari tantangan, goncangan, dan godaan untuk takut dan tawar hati. Namun kita dipanggil untuk tetap setia, percaya penuh kepada Allah, berharap kepada Tuhan, dan berjalan dalam kasih serta keberanian yang dari Tuhan. Seperti Daud yang mengalahkan Goliat dengan iman, kita pun dipanggil untuk hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetap teguh, setia, dan percaya
bahwa hari-hari kita ada di tangan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selama masih ada kesempatan, mari kita menggunakan dengan baik kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada harapan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap setia, kuat, dan tidak tawar hati di tengah segala goncangan dunia. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Tuntun kami untuk selalu memandang kepada-Mu, sumber kekuatan dan kemenangan kami. Beri kami hati yang setia hingga akhir, supaya kami layak masuk ke dalam tanah perjanjian rohani, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya,
Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.